didikan keluarga kami. Lihat bagaimana Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Banyak sekali video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah oknum yang menggunakan gelar Habib atau mengklaim nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka memanfaatkan klaim ini untuk mendapatkan penghormatan berlebih dari masyarakat. Namun, alih-alih memberikan teladan yang baik, oknum-oknum ini justru terlibat dalam penyebaran ancaman, pembodohan, hingga penyimpangan dalam ajaran agama. Mari kita simak beberapa fakta terkait kasus ini. Lo bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Sama satu hadis, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu hadis, walaupun hadisnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun hadisnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Namun ironisnya, kini ada sebagian yang mengaku sebagai zuriat Nabi, namun tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Mereka bahkan berani menjanjikan surga tanpa hisab, hanya dengan menjadi pengikut mereka. Sebuah klaim yang jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di tengah kondisi ini, sosok ulama muda seperti Said Saif Alwi memberikan pencerahan yang sangat penting. Beliau adalah ulama yang memiliki garis keturunan jelas hingga Nabi Muhammad, bahkan merupakan keturunan ke-19 dari Sunan Gunung Jati. Namun, Said Saif Alwi memilih untuk tidak membanggakan nasabnya. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa penghormatan kepada seseorang harus didasarkan pada akhlak dan ilmu, bukan pada nasab semata. Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Satu Rasul. Saya Al-Hasanai, bapak saya Al-Hasanai. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Dalam salah satu ceramahnya, Said Saif Alwi mengatakan, jangan ngaji kepada saya karena saya zuriat Nabi. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Kalau akhlak saya buruk, jangan ikuti saya. Karena yang penting adalah akhlak dan ilmu, bukan sekadar klaim nasab. Pesan ini menegaskan bahwa menghormati seseorang seharusnya didasarkan pada kualitas moral dan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak ada habib atau ulama yang lahir langsung alim tanpa belajar. Belajar adalah kewajiban bagi semua orang tanpa terkecuali. Betul. Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Satu Rasul. Saya Al-Hasanai, bapak saya Al-Hasanai. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa, belum ngoceh. Nggak tahu. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Nggak apa-apa, nggak usah diusir ya.
Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Pengennya kiai-kiai ini harus tunduk patuh. Kalau diminta apa-apa harus ngasih. Saya akan melawan neo-feodalisme. Siapapun orangnya yang ingin mengkapitalisasi para kiai-kiai kampung. Sok ngomong, terserah mau ngomong ke siapa. Makanya belajar ilmu balaghah, ilmu mantek, belajar. Ojo mung terjemahan bae sila. Ojo mung doktrin ente mahabat. Ujung-ujungnya apa? Duit, cuan. Dalam salah satu ceramah Said Saif Alwi, terjadi insiden yang cukup memprihatinkan. Ceramah beliau tiba-tiba dihentikan oleh beberapa oknum pendukung Habib Ba'alawi. Mereka menuduh Said Saif Alwi akan membahas dan membongkar kebohongan terkait nasab Ba'alawi. Tuduhan ini memicu kemarahan Said Saif Alwi yang kemudian menantang oknum tersebut untuk berdebat secara ilmiah. Beliau berkata dengan tegas, "Kalau Anda tidak setuju, mari kita berdebat di sini, di atas panggung ini. Bawa tafsir Al-Quran, bawa kitab hadits. Jangan hanya menuduh tanpa bukti." Sikap ini menunjukkan keberanian beliau dalam membela kebenaran, meskipun menghadapi tantangan dari pihak yang tidak setuju. Said Saif Alwi juga mengingatkan umat Islam untuk lebih menghormati para ulama dan kiai yang telah mengajarkan ilmu agama. Beliau menegaskan bahwa kita bisa membaca Al-Quran, memahami sholat, dan menjalankan syariat bukan karena nasab seseorang, tetapi karena ajaran para guru kita. Beliau menambahkan, "Saya di sini bukan untuk mencari keuntungan dengan nasab saya. Hormatilah ulama karena ilmunya, bukan karena garis keturunannya." Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang memanfaatkan nasab untuk kepentingan pribadi. Dialog itu akhirnya membuka mata banyak orang. Semoga kita semua bisa memahami bahwa tidak semua anggota klan Ba'alawi memiliki niat buruk, tetapi segelintir oknum telah mencoreng nama baik mereka. Masyarakat pun kembali bersatu, menghormati ulama berdasarkan ilmu dan akhlak, bukan hanya klaim keturunan. Dalam akhir ceramahnya, Said Alwi mengingatkan, Islam mengajarkan kita untuk bersatu. Jangan biarkan perbedaan nasab atau klaim kosong memecah belah kita. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Persatuan umat hanya bisa dicapai dengan ilmu, akhlak, dan keadilan. Klaim tanpa bukti hanya akan membawa perpecahan. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sahabat Abah, ceramah Said Saif Alwi mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam menilai seseorang. Jangan mudah terpesona oleh gelar atau klaim nasab, tetapi lihatlah akhlak dan ilmu yang mereka bawa. Fanatisme buta terhadap nasab hanya akan membawa umat kepada perpecahan dan kesalahan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.